Halo semuanya, kelompok kami akan memberikan informasi mengenai dampak internet pada individu dengan contoh kasus pemberitaan hoaks foto penculik anak. Munculnya platform media sosial di era digital yang memfasilitasi pertukaran informasi secara lebih instan tanpa adanya batas jarak. Hal tersebut membuat adanya berita yang belum terverifikasi kebenarannya dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat luas. Kecanggihan teknologi seperti website atau aplikasi untuk mengedit visual juga turut mendukung munculnya tersebarnya informasi yang tidak benar. Kecepatan penyebaran informasi di era digital menjadi tantangan terbesar bagi individu untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah. Para pelaku penyebaran hoaks yang terjadi di media sosial tidak mempertimbangkan dampak negatif yang terjadi di lingkungan sosial, sehingga dapat memicu konflik dalam dunia nyata. Emosi suatu organisasi, masyarakat, dan individu sering dimanipulasi atau dipermainkan oleh berita hoaks yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Keresahan massal juga dapat terjadi ketika individu terprovokasi untuk bertindak berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Menurut data yang telah dilakukan oleh tim AIS, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasikan sebanyak 11.642 konten hoaks. Jumlah tersebut tercatat sejak Agustus 2018 hingga Mei 2023. Berikut salah satu contoh kasus hoaks yang berdampak pada individu. Salah satu penyebaran hoax terjadi pada tahun 2018, sempat viral beberapa foto di media sosial yang mengeklaim orang-orang di dalamnya sebagai penculik anak. Pesan-pesan tersebut menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan membagikan informasi itu lebih lanjut. Tetapi setelah ditelusuri ternyata klaim ini adalah hoax. Polres Blitar memastikan bahwa foto-foto tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus penculikan anak. Mereka juga mengidentifikasi seorang ibu bernama Zarika Oktavianti yang tanpa sengaja menyebarkan informasi palsu itu melalui akun Facebooknya. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa informasi tersebut palsu karena hanya mendapatkan berita dari media sosial dan jarang mengikuti berita resmi. Kasus ini menjadi contoh bagaimana informasi palsu dapat dengan cepat menyebar di media sosial dan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita. Berita hoaks pada kasus ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap masyarakat. Dampaknya berupa keresahan, kegaduhan, dan ketakutan yang timbul di masyarakat, terutama masyarakat yang orang tua atau memiliki anak-anak. Nah, perkembangan internet yang semakin maju justru membuat penyebaran berita hoaks ini semakin cepat. Dan ini juga menimbulkan perubahan kepercayaan di masyarakat terhadap berita yang disebarkan di media sosial. Masyarakat jadi tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan, termasuk informasi yang valid atau informasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Jadi seperti kasus yang udah ada, aku bakal ngasih tahu untuk solusi atau cara penanganannya. Yang pertama, kalau tuh bisa banget untuk apa? Untuk meningkatkan program pendidikan literasi digital. Karena kalau misalnya itu tuh bisa banget untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berita yang hoax sama yang berita yang benarnya tuh seperti apa. Yang kedua bisa banget untuk membuat situs web klarifikasi. Karena kalau misalnya udah ada situs web klarifikasi ini, itu tuh kita tuh bisa banget untuk mengetahui itu tuh apakah beritanya benar atau enggak. Terus habis itu yang ketiga bisa banget untuk memakai sistem pelaporan. Jadi sistem pelaporan sendiri itu udah mudah banget diakses bagi masyarakat melaporkan hoax atau informasi-informasi yang masih miring gitu. Terus habis itu yang selanjutnya bisa banget untuk menggunakan media yang menarik seperti comic strip. Karena kalau misalnya si comic strip ini bisa banget untuk menarik anak muda untuk melihat si comic stripnya ini. Habis itu yang kelima bisa banget untuk meningkatkan kesadaran tentang hoax. Jadi bisa banget untuk tingkatkan lagi kemampuan masyarakat untuk mengenai dan menciptakan lingkungan sehat. Terus yang terakhir tuh bisa banget untuk mengurangi dampak negatif. Jadi mengurangi dampak negatif sendiri tuh bisa banget untuk memotong penyebaran berita palsu dan juga dampak negatifnya di masyarakat. Jadi kalau misalnya cara penanganannya dan solusinya mungkin seperti itu. Jadi boleh banget untuk dicoba aja.
Jadi kesimpulan pada pembahasan hari ini adalah di era digital, penyebaran informasi yang cepat menuntut kita lebih bijak memilah kebenaran. Kasus hoax penculikan anak pada tahun 2018 membuktikan betapa berbahayanya informasi palsu yang dapat menimbulkan kepanikan. Untuk mengatasi ini, literasi digital harus ditingkatkan, terutama dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Edukasi lewat platform digital bisa menjadi solusi efektif terutama bagi anak muda. Dengan tanggung jawab bersama, kita bisa mencegah dampak buruk hoax dan menjaga kepercayaan pada informasi yang benar.